Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta channel YouTube Al-Yasini Media yang dirahmati oleh Allah. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman, agar kita dengan menjalankan puasa Ramadan bisa menjadi orang yang semakin takut, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan ini bisa tercapai bukan hanya sekedar puasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan menengah, dan ada tingkat tinggi. Puasa yang paling rendah disebut dengan saumul umum, di mana puasa umum adalah puasa kaum kebanyakan, yang mana mereka berpuasa hanya menahan lapar, hanya menahan minum, menahan tidak melakukan hubungan suami istri, sedangkan yang lain masih dikerjakan seperti biasa. Mulut tidak dijaga, mata tidak dijaga, anggota tubuh yang lain tidak diajak berpuasa. Dan ini adalah puasa orang kebanyakan dan merupakan puasa paling rendah. Puasa yang kedua adalah puasa tingkat menengah, disebut dengan saumul khusus, yaitu puasa khusus, di mana orang yang berpuasa di samping menahan makan, di samping tidak minum, menahan hubungan suami istri, mereka juga menahan anggota tubuh seluruhnya, semuanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulut tidak dibuat untuk bohong, mata tidak dibuat untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Intinya seluruh tubuh berpuasa secara zahir dan batin. Dan ini adalah puasa khusus, puasanya orang-orang solihin. Sementara puasa yang paling tinggi adalah puasa khususil khusus, di mana puasa ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi, para wali, dan para muqarrabin. Puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar, haus saja, bukan. Bukan hanya menjaga mata, pandangan, dan seluruh anggota tubuh dari maksiat, bukan. Tapi menjaga hati agar tidak berpaling dari Allah walau sekejap. Sehingga kalau sampai hati berpaling dari Allah dan sempat memikirkan dunia sedikit saja, puasa ini dianggap batal. Dan kita bagaimana dianjurkan berusaha untuk bisa mengerjakan puasa yang kedua. Karena dengan puasa yang kedua ini kita bisa mencapai tingkat la'allakum tattaqun, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mencapai puasa yang sempurna, puasa khusus adalah dengan memperhatikan 6 perkara, supaya puasa kita bisa membawa kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Yang pertama, orang yang berpuasa, di samping menahan lapar, menahan minum, menahan hubungan biologis, juga bisa menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, walaupun itu tidak membatalkan puasa secara zahir, tidak membatalkan puasa secara syara. Puasanya tetap sah, tapi bisa membatalkan pahala kalau itu sampai tidak dijaga. Mata harus dijaga. Yang kedua, orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisan dari berkata kotor, dari bohong, dari ghibah, ngerasani, mengumpat, fitnah, adu domba. Hendaknya selama puasa lisan dijaga dari hal-hal tersebut. Sebaiknya orang yang berpuasa lisannya digunakan untuk berzikir, baca Quran atau bersolawat. Paling tidak, kalau tidak bisa itu semua, lebih baik diam, tidak berbicara apa-apa, demi menjaga lisan supaya mencapai kesempurnaan puasa. Yang ketiga adalah menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang dianggap maksiat oleh agama. Yang keempat adalah menjaga tangan, menjaga anggota tubuh yang lain termasuk kaki, agar tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang kelima,
kita harus berusaha bagaimana supaya kita yang berpuasa ini tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Karena masih sering terjadi. Orang nggak makan 1 hari kuat, orang nggak minum 1 hari kuat, tapi begitu buka puasa semuanya diembat, semua dimakan. Dan itu seolah-olah balas dendam karena tadi tidak bisa ngapa-ngapain. Apalah gunanya menahan lapar dan dahaga selama 1 hari, kalau akhirnya ketika berbuka puasa semuanya tidak ada batasan yang terkendali. Dan ini merupakan hal yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa. Ingat, puasa tetap dijalankan dan ketika berbuka, hendaklah tetap dikontrol, tidak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, yang keenam, agar puasa kita sempurna, kita harus menanamkan di hati rasa takut kepada Allah. Takut ibadah kita tidak diterima. Di samping itu, kita harus optimis punya harapan bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul bisa membawa kita untuk menjadi orang yang bertakwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.